Kelakuan Om Kuat saat lihat Putri tidur di kasur sampai berancam Brigadir J, firasat Vera benar. Awalnya keluarga bilang bahwa ada informasi dari saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Jadi kami berkomunikasi dengan Vera untuk minta keterangan cukup detail. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Kalau naik ke atas akan dibunuh. Siapa yang melakukan? Waktu itu Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Lah kita tanya squad ini siapa? Lah ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Ternyata Kuat Ma'ruf sang supir yang punya cinta terlarang sama Ibu Putri Chandrawati. Ternyata bukan Brigadir J yang ada main sama Ibu Putri, bukan Ferdi Sambo yang ada godain Brigadir J. Ternyata Kuat Ma'ruf sang supir lah penyebab ini semua. Boom! Semua ini teori-teori itu bisa terpatahkan dan ternyata ada teori baru yang sangat menyenangkan gitu. Yaitu supirnya ternyata provokator dan main dengan majikannya sendiri. Ada salah satu statement yang intinya mengatakan begini, bahwa Putri Chandrawati berkali-kali bilang malu dengan kejadian ini karena dia juga takut dengan berbagai persepsi dan stigma di masyarakat, apalagi dia adalah seorang istri pejabat begitu. Ini bagi aku hal yang seperti deja vu, seperti pernyataan dari kuasa hukumnya Putri Chandrawati, Patra, yang juga mengatakan hal senada, dan kita tahu bahwa itu adalah bukan hal yang baru lagi. Pada siang hari, si Putri tidur di sofa di ruang tamu, lalu kemudian datang Brigadir J ingin membopong, katakanlah seperti itu, mengangkat Putri untuk masuk dalam kamar. Melihat kejadian itu, si Kuat membentak si Brigadir J agar tidak melakukan itu dan menyentuh ibu. Lalu kemudian mengurungkan niatnya. Kuat ya, si orang psikopat ini bilang bahwa Joshua menggendong ibu tanggal 4 ya. Lalu tanggal 7 katanya ada di kamar. Orang mana yang sudah digendong masih mau berduaan di kamar? Itu kejanggalan pertama. Yang kedua, Joshua itu nyetrika pakaian anak-anaknya Bu Putri. Sudah sampai segitu diberikan kepercayaannya. Jadi itu semua omong kosong lah saya bilang. Jadi bopong-membopong itu kita juga itu salah satu bentuk kebohongan yang dibikin Kuat, ya kan? Mana adalah seorang ajudan berani bopong si Putri kan? Dia kan bintang 2, Bayangkari bintang 2. Bagaimana bopong-membopong? Itu propaganda. Propaganda itu kemudian dibikin skenario. Sebenarnya Kelakuan Om Kuat saat lihat Putri tidur di kasur sampai berancam Brigadir J, firasat Vera benar. Fakta baru, Kuat Ma'ruf asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati diketahui sering bersikap garang ke Brigadir J sebelum pembunuhan. Bukan hanya garang, Kuat Ma'ruf juga dituding sosok pria pengecut. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR. Sikap garang dan kelakuan Kuat Ma'ruf saat sekamar dengan Putri Chandrawati terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi, Kuat Ma'ruf tampak membawa pisau untuk mengancam Brigadir J saat berada di Magelang. Ancaman Kuat Ma'ruf atau Om Kuat tersebut sehari sebelum kejadian pembunuhan. Tak hanya itu, diduga Kuat Ma'ruf menggunakan 2 pisau ketika melakukan pengancaman tersebut. Dalam rekonstruksi terungkap, Kuat Ma'ruf menyerahkan 2 bilah pisau dan handi talki kepada saksi yang bernama Prayogi. Prayogi adalah ajudan Ferdi Sambo yang lain. Adegan ini selaras pengakuan Vera Simanjuntak, pacar Brigadir J yang mengaku mendengar curhatan korban lewat panggilan telepon. Kepada Vera, Brigadir J menyebut istilah squad atau squad lama yang mengancamnya. Sebutan squad yang dimaksud bukanlah squad lama, melainkan Kuat Ma'ruf. Dalam ancamannya, Kuat Ma'ruf melarang Joshua naik ke atas menemui Putri Chandrawati karena membuat Putri sakit. Jika naik ke atas, dia akan dibunuh. Terkait adanya ancaman Kuat Ma'ruf ini dibenarkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Agus menerangkan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh Polri.
Lebih lanjut, Agus menyebut pisau tersebut hanya digunakan Kuat untuk mengancam Brigadir J dan tidak sampai dilakukan kontak fisik dengan pisau tersebut. Seperti itu kan cerita almarhum kepada pacarnya, dikuatkan keterangan saksi jelasnya. Pengecut kabur saat mau ditangkap. Di balik sikapnya yang garang, Kuat Ma'ruf ternyata pengecut. Hal ini tampak saat dia akan ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kuat Ma'ruf ternyata sempat mau melarikan diri. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat gereja bersama Komisi 3 DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pemaparannya, Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan pengakuan Baradae yang menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Keterangan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, kemudian Baradae meminta perlindungan untuk jadi justice kolaborator. Setelah itu, polisi menangkap 2 tersangka Brigadir Ricky Rizal dan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf. Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap katanya. Berdasarkan keterangan Baradae, Bribka Ricky dan Kuat Ma'ruf, akhirnya Ferdy Sambo mengakui perbuatannya. Kuat Ma'ruf di dalam kamar bersama Putri Chandrawati. Di adegan ke-12 dan ke-13 saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, Putri Chandrawati terlihat tiduran di dalam kamar di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Sekedar informasi, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J dilakukan mulai dari Magelang hingga ke Jakarta. Meski begitu, rekonstruksi adegan yang di Magelang, yakni sebanyak 16 adegan dipindahkan ke Jakarta, tepatnya di rumah pribadi Ferdy Sambo. Di adegan ke-12 dan ke-13 terlihat istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, tengah tiduran di kasur, lalu Kuat Ma'ruf duduk di dekat istri Ferdy Sambo tersebut. Berlanjut ke adegan ke-14, Putri Chandrawati lalu terlihat menelpon seseorang. Pantauan Tribun Jakarta, Putri Chandrawati tampak menggunakan pakaian serba putih. Sementara Kuat Ma'ruf, Baradae, Ferdy Sambo dan Bribka RR terlihat memakai baju tahanan warna oranye. Adegan yang ke-12 dan ke-13 itu awalnya diduga terkait isu soal hubungan terlarang Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf seperti isu yang dihembuskan mantan pengacara Baradae, Deli Payumara saat menjadi narasumber di acara TV One. Namun kabar itu terbantahkan dari keterangan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Puji Hartanto. Puji menerangkan soal adegan yang memperlihatkan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati berbaring di sebuah ranjang. Ternyata bukan soal adegan hubungan terlarang. Puji menjelaskan saat di Magelang, Putri sempat terjatuh di lantai dan berteriak. Seorang asisten rumah tangga pun kemudian menghampiri Putri Chandrawati lalu memanggil Kuat Ma'ruf. Saat itu ditemukan bahwa Ibu PC terjatuh kemudian teriak, kemudian ditemui oleh pembantu rumah tangga. Kemudian pembantu rumah tangga memanggil yang namanya KM, Kuat Ma'ruf. Menghampiri di dalam kamar, ternyata ibu jatuh di lantai, baru setelah itu ada pertolongan. Kemudian diminta untuk istirahat di tempat tidur, kata Puji. Lanjut Puji menjelaskan, setelah Putri Chandrawati berbaring di ranjang, ia kemudian memanggil satu persatu ajudannya. Kemudian ibu menanyakan Yosua dan Ricky dan satu persatu dipanggil ke kamar itu. Namun Puji mengatakan tidak mengetahui soal pembicaraan Putri Chandrawati dengan para ajudan serta ART-nya saat itu. Sebab pada saat rekonstruksi hanya memeragakan tindakan saat kejadian saja. Mengenai pembicaraan apa yang disampaikan itu tidak diperankan, hanya diperankan perilaku saat itu saja. Lebih lanjut, Puji mengungkap Putri Chandrawati sempat memerintahkan ajudan dan ART untuk kembali ke Jakarta. Saat itu tidak diungkap mengenai rencana yang dilakukan oleh FS, tapi yang jelas perintah terakhir dari Ibu PC kepada yang di situ semua untuk besok pagi kembali ke Jakarta, jelas Puji.